Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Leveni Solihin dari Prodi Manajemen. Pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Ajeng Priyendarning Tias SHUM-MPD, saya ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen media online dan penggunaan media sosial. Yang pertama, latar belakangnya. Media saat ini menjadi bagian penting dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi dan proses interaksi antar masyarakat. Dimulai munculnya media cetak, media penyiaran siar, hingga media elektronik, yang dimana ketiganya merupakan tahap-tahap dari perkembangan media komunikasi massa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, saat ini yang tengah populer di kalangan masyarakat dalam mencari informasi adalah dengan melalui internet. Internet dalam proses komunikasi tergolong sebagai new media yang berbeda karakteristiknya dengan media yang lain. Kehadiran internet menjadi sesuatu yang tidak mungkin dapat dihindari oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan informasi dan hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Media online merupakan salah satu media yang sekarang menjadi sebuah alat dan sarana untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Kehadiran media online mempermudah halayak untuk mendapatkan informasi, bahkan informasi yang berada sangat jauh untuk dijangkau. Kecepatan dan kemampuan media online dalam mengakses informasi menjadi salah satu kelebihan sebuah media yang sangat dibutuhkan halayak sekarang ini. Awal mula kehadiran internet membuat banyak orang yang meragukan kelebihan internet mampu menyingkirkan media massa sebelumnya, mulai dari media cetak, apalagi pada media penyiaran seperti radio dan televisi, karena internet dirasa tidak mudah dan terbilang mahal dalam mengaksesnya. Namun pada kenyataannya, pemikiran bahwa internet tidak efisien hanya bertahan beberapa tahun saja. Setelah diperkenalkan kepada masyarakat, media internet dinilai tidak efisien karena dalam pengoperasiannya memerlukan sarana komputer. Terdapat ciri-ciri pada media online menurut identifikasi yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, kecepatan dalam proses akses informasi. Yang kedua, kecepatan yang disampaikan dapat lebih pribadi atau personal. Dapat dikatakan bahwa media online bersifat interaktif. Yang ketiga, setiap mengakses diberikan peluang untuk mengambil berita atau informasi yang dibutuhkan dan relevan bagi dirinya. Yang keempat, informasi berita yang pernah dimuat tetap tersimpan, dapat ditambah ataupun dikurangi, dan pengakses dapat dimudahkan dalam mencari berita yang dibutuhkan. Yang kelima, tidak ada batas waktu karena ketersediaan berita informasi selalu berlangsung terus-menerus, tergantung kapan pengakses dalam menginginkan mencari informasi berita tersebut. Manajemen media online adalah bagaimana pengelolaan media seperti definisi di atas dilakukan dan disampaikan dalam ranah internet, mulai dari manajemen media dan berkonvergensi ataupun situs berita online. Manajemen media online dikatakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan media dan seluruh proses manajemennya dilakukan secara baik melalui proses seperti halnya media konvensional sebelumnya. Penggunaan media edukasi. Media edukasi. Media sosial. Media sosial adalah sarana pada perangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi masyarakat. Interaksi dengan menggunakan media sosial digunakan untuk memudahkan halayak dalam bertukar informasi. Tetapi interaksi atau kolaborasi ini membutuhkan internet untuk kelancaran dalam penggunaan media sosial.
Dalam perkembangannya, internet selalu mengalami perkembangan, dan berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna media sosial pun selalu mengalami perubahan yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses. Media sosial dapat dikatakan mampu menghapus batasan-batasan masyarakat untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu. Dan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan mereka, dan tidak peduli waktu antara siang ataupun malam. Yang pertama ada Facebook, adalah sebuah media online jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat, yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial media yang dapat memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan. Instagram adalah sosial media berbaris gambar yang memberikan layanan berbagi foto ataupun video secara online. Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata Insta berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Yang keempat, YouTube merupakan sebuah situs website video sharing atau berbagi video populer di mana para penggunanya dapat memuat, menonton, dan berbagi bentuk klip video secara gratis dan mudah. Tujuan dari penelitian yang mengacu dari rumusan masalah di atas adalah mendeskripsikan praktik pengelolaan manajemen media online dan interaksi komunikasi dengan menggunakan sosial media. Manfaat. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak yang memerlukan. Yang pertama, manfaat akademis, menambah dan memberikan kontribusi penelitian media khususnya media online tentang manajemen media online dan ruang lingkup yang ada di dalamnya. Manfaat praktisa. Yang pertama, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat untuk mengakses informasi dan mampu memberikan referensi dalam menggunakan media baru. Yang kedua, bagi peneliti, hasil dari penelitian ini akan dapat menambah wawasan dan juga memperkaya materi dan pengalaman penelitian. Baik teman-teman, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.